Di video ini kita akan buat sebuah website portfolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di akhir video, kamu udah akan punya satu website portfolio yang bisa kamu pakai dengan desain yang clean, kelihatan profesional, dan juga tentunya responsif. Jadi ini adalah hasil akhir yang akan kita buat nanti. Kalau mau lihat langsung, kamu bisa masuk ke situsnya di dimasabimanyu-nc atau nc.netlify.app. Dan di sini kita punya satu halaman yang mana kita punya beberapa bagian, terutama bagian-bagian penting yang harus dimiliki sebuah portfolio. Dan sebelum kita masuk ke codingan, saya bakal ambil waktu sedikit buat review dan jelasin beberapa bagian yang akan kita buat nanti. Oke, kita mulai dari paling atas. Di sini kita punya logo. Ini cuma inisial nama saya doang. Dan kalau diklik, dia akan balik lagi ke halaman yang ini. Ini bisa dibilang halaman home. Kemudian di sebelah kanannya kita punya navigasi menu. Ini ketika diklik akan ngarahin kita ke bagian yang terkait. Dan dia juga akan nge-scroll secara perlahan. Kalau saya klik portfolio, dia akan masuk ke bagian portfolio dan seterusnya. Kemudian ada sebuah button di sini, tombol resume, yang kalau diklik akan ngarahin kita ke resume kita. Ini cuma contoh resume doang ya, bukan resume saya. Oke, selanjutnya ada bagian hero. Ada 2 kolom. Di sini ada gambar animasi. Nanti juga akan kita ambil secara online dan gratis tentunya. Kemudian scroll ke bagian bawah. Kita punya bagian service. Di sini tempat di mana kita bisa naruh service yang kita punya kalau ada. Dan ada 3 kolom di sini. Kemudian ada bagian portfolio, tempat di mana kita naruh project yang pernah kita kerjain dulu. Ini ada 3 kolom juga, ada gambar dan beberapa info tentang project kita. Kemudian di sini ada link yang kalau diklik dia harusnya ngarahin ke project yang terkait. Kemudian ada bagian skills and education. Di sebelah kiri ini kita bisa ngelis tempat di mana kita belajar, seperti sekolah atau kampus mungkin. Dan di sebelah kanan kita punya beberapa deskripsi. Dan juga di sini kamu bisa ngelis beberapa teknologi yang biasa kamu pakai belakangan. Kemudian scroll ke bawah lagi, kita ada bagian kontak. Ada 2 kolom, bagian sebelah kiri ini ada kontak form, dan bagian sebelah kanan ini ada kontak info. Dan di kontak form, kalau ini saya coba ketik misalnya name-nya John Wick dan emailnya johnwick@gmail.com. Lalu message-nya test from John Wick. Ketika saya klik send message, nah ini bakal beneran nge-send message, ngirim email ke email saya. Jadi form ini udah bekerja dengan bantuan sebuah service yang namanya Formspree. Nanti kita juga bakal buat ini dan kita bakal buat secara gratis juga. Oke. Kalau saya klik go back, dia akan balik ke bagian yang tadi juga dan form kita tadi bakal bersih dari value-nya. Lalu bagian terakhir ini ada bagian copyright, cuma icon dan juga info copyright doang. Oke. Lalu kita coba cek bagian responsifnya. Nah, di bagian responsif ini ketika saya kecilin layarnya kurang dari 1000 pixel, dia akan mulai mengecil fontnya. Dan kalau dikecilin lagi, ini mungkin untuk tablet. Nah, kolomnya bakal mulai jatuh. Jadi ini bakal jadi 1 kolom dan ini 2 kolom, 2 kolom, beberapa 1 kolom dan beberapa 2 kolom. Oke. Lalu yang paling notable itu adalah bagian navigasi menunya. Dia akan berubah jadi hamburger menu. Dan kalau diklik, dia akan muncul dari kanan ke kiri. Dan misalnya ini saya klik, dia akan tutup. Kemudian kalau ini diklik, dia akan masuk ke bagian yang terkait sama seperti tadi. Tapi bedanya adalah ini navigasi menunya akan tetap ada di layar. Posisinya itu fix atau sticky. Oke. Kemudian untuk bagian mobile juga sama. Cuman dia satu kolom ke bawah semua. Oke. Video ini bakal jadi cukup panjang. Jadi silahkan ambil kopi, teh atau apapun yang biasa kamu minum. Dan kalau udah, kita langsung masuk aja ke codingan kita. Oke, di sini kita akan mulai dengan buat file index.html dan style.css. Saya bakal mulai dengan buat file index.html.
dan saya buat sebuah style.css. Dan file ini bakal saya masukin ke dalam sebuah folder yang namanya styles. Jadi kalau di VS Code, misal kita mau buat sebuah file di dalam folder, kita bisa buat seperti ini. Ini nama foldernya dan ini nama stylenya. Saya klik enter. Nah, dia akan dibuatin seperti ini. Kita mulai dengan buat boilerplate HTML-nya dulu. Jadi pertama saya bakal buat dari yang paling simple dulu. Saya bakal buat HTML. Kemudian di dalamnya saya buat head. Lalu title, ini saya namain Dimas Abimanyu atau nama kalian kalau website kalian. Dan juga saya buat software engineer. Kemudian saya buat body. Nah, di sini baru saya mulai tambahin meta tag atau tag-tag lain yang kita perluin. Jadi saya bakal buat pertama untuk bagian doctype HTML. Nah, ini tujuannya untuk ngasih tahu browser versi HTML yang kita gunain. Dan karena kita pakai HTML5, jadi kita tulis seperti ini. Kemudian di bagian tag HTML ini, saya buat properti yang namanya length atau language. Dan value-nya saya buat IN atau English. Kalau kamu mau ganti jadi Indonesia, kamu tinggal buat ID. Jadi ini tuh tujuannya buat ngasih tahu bahasa yang mau kita pakai di website kita. Dan karena kontennya nanti saya buat pakai bahasa Inggris, saya buat IN. Oke. Lalu di dalam head kita bakal buat beberapa meta tag. Pertama meta tag yang namanya charset UTF-8. Meta charset UTF-8 ini gunanya adalah buat standarisasi modern untuk encoding. Kemudian meta HTTP equif XUA compatible. Lalu kontennya saya buat IE sama dengan Edge. Nah, ini itu buat Internet Explorer supaya web kita dirender dengan mode tertinggi. Kemudian meta viewport name viewport, kontennya kita buat width sama dengan device width, lalu initial scale sama dengan 1.0. Dan ini gunanya kalau kamu pernah masuk ke sebuah website di HP yang tampilannya itu kayak desktop, jadi dia kayak nge-zoom out gitu. Nah, ini tujuannya buat ngehindarin hal itu. Oke. Lalu sekarang tinggal kita link file CSS kita. Tinggal masuk ke styles/style.css. Kemudian sekarang bakal saya jalanin HTML kita. Dan saya bakal jalanin menggunakan sebuah extension yang namanya live server. Saya klik kanan, kemudian open with live server. Jadi live server ini adalah sebuah extension di VS Code. Kamu bisa masuk ke bagian sini kalau belum install. Dan cari aja live server. Yang ini. Dan tinggal klik install. Kemudian tinggal jalanin dari klik kanan atau tinggal dari sini nanti. Oke, ini tuh basically kita nggak perlu nge-refresh lagi setiap kali kita ngelakuin perubahan di HTML kita, which is sangat-sangat ngebantu. Oke, kemudian kita bakal masuk ke bagian pertama. Saya bakal buat komen di sini dan saya bakal namain header. Kemudian ini untuk end of header. Saya bakal buat section yang namanya header dan di sini saya bakal nempatin logo dan juga navigasi menu dan juga hero ke bagian header. Sebenarnya hero ini bisa masuk ke bagian header, bisa juga enggak. Mungkin kebanyakan orang enggak masukin hero ke bagian header, tapi saya bakal masukin kali ini. Di dalamnya saya buat sebuah div dengan kelas main container. Kelas ini gunanya untuk ngasih jarak di kiri dan kanannya. Kemudian saya bakal buat div dengan kelas nav. Lalu di dalamnya saya buat lagi div dengan kelas logo. Kemudian di sini baru saya buat logo kita. Saya bakal buat dengan anchor tag atau tag untuk link. Dan tujuannya ini adalah slash. Kemudian tulisannya itu DA. Di bawah div logo kita buat tag nav. Lalu di dalamnya kita bakal punya unordered list. Ini untuk navigasi kita.
Kita bisa buat li, dan di dalamnya kita punya anchor tag lagi. Pertama, dia akan ngelink ke bagian service. Jadi karena di sini kita mau dia ngelink ke bagian yang di bawahnya, kita bisa buat dia jadi pagar service. Kemudian di sini tinggal kita buat service atau services. Kemudian tinggal copy lagi, paste beberapa kali, dan tinggal kita ganti. Ini jadi portfolio, portfolios, lalu ini jadi portfolio. Kemudian ini skills, lalu kontak. Dan di sini, ini nggak akan kita arahin ke yang ini, seperti yang tadi. Kita akan ngarahin ke /resume.pdf. Dan juga kita akan buat target _blank. Supaya ketika diklik, dia akan buka tab baru. Oke. Lalu ini kita ganti jadi resume. Dan ini mungkin bakal saya masukin ke dalam sebuah button. Dan saya kasih nama kelas BTN. Oke. Lalu di bawah nav, saya bakal buat untuk responsif navigasinya, yaitu kelas dengan nama burger. Kemudian saya buat 3 div di dalamnya. Ini untuk burger yang ini. Kita punya 3 garis. Saya bakal buat div pertama namanya lines 1. Lalu saya copy 2 kali dan ganti namanya jadi line 2 dan line 3. Kita cek lagi. Nah, kita bakal dapat seperti ini. Lalu kita udah selesai untuk buat HTML untuk logo dan juga navigasi menunya. Sekarang saya bakal masuk ke bagian style.css. Dan di sini saya bakal ngereset dulu beberapa stylenya. Saya bakal reset dengan tanda bintang. Ini artinya semua elemen. Dan saya mau marginnya jadi 0. Paddingnya 0. Dan juga box sizing itu jadi border box. Nah, border box ini itu supaya value dari border dan juga padding itu masuk ke dalam hitungan ketika kita ngeset ukuran sebuah elemen. Kemudian saya bakal buat body dan saya set font family-nya jadi Roboto dan alternatifnya jadi sans serif. Nah, ini kita belum punya, kita harus download. Di sini saya bakal masuk ke dalam website fonts.google.com dan saya bakal ambil yang Roboto di sini. Kalau kamu belum pernah ke sini, tinggal masuk aja. Kemudian klik tadi Roboto, atau kalau nggak ada tinggal cari di sini Roboto. Tinggal diklik, kemudian di sini kamu tinggal pilih aja apa yang kamu mau. Jadi di sini saya udah pilih yang regular 400, medium 500, dan bold 700. Dan juga yang black 900. Dan kalau pilihnya tinggal klik aja, atau kalau mau remove tinggal remove. Oke, kalau udah tinggal klik yang bagian kanan ini dan dia akan muncul. Lalu saya bakal coba import dari CSS yang ini. Kemudian tinggal kita masukin ke bagian paling atas. Seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi, sekarang font kita harusnya udah berubah. Oke, udah berubah. Kemudian lanjut. Saya bakal setting title kita. Jadi H1 sampai H6. Dan juga tag strong. Saya bakal buat warnanya jadi hitam. Nah, tapi sebelumnya saya bakal coba import dulu sebuah set variable. Jadi di sini saya pastein variabel yang udah pernah saya buat. Nah, variabel ini jadi kalau kamu belum pernah tahu tentang konsep variabel, jadi ini adalah tempat di mana kita bisa naruh value yang nanti bisa kita panggil lagi di beberapa bagian. Jadi misalnya nih, saya punya value ini. Kan saya agak lupa ya kalau misalnya ini nomor-nomor yang cukup banyak dan ribet gitu. Nah,
Jadi di sini saya simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya primary text color. Jadi kalau saya mau manggil warna ini, saya tahu, saya tinggal panggil aja primary text color seperti itu. Jadi di CSS itu cara nulisnya kita bisa tulis titik 2 root, lalu kurung kurawal, dan juga dash dash, lalu nama variabel yang mau kita kasih, kemudian value dari variabelnya. Dan value-nya ini bisa warna, bisa juga value lain, terserah, padding mungkin, ataupun properti lain yang bisa disimpan di sini. Saya bakal coba hapus dulu komennya kali ya, supaya lebih clean. Kemudian untuk body, saya bakal panggil warna hitam yang di sini. Dan cara manggil variabel di CSS itu kita bisa buat var, lalu nama variabelnya. Jadi kita panggil dash dash primary text color. Yaitu kalau diklik dia bakal masuk ke sini. Kemudian saya set untuk tag P atau paragraf, saya bakal buat font size-nya jadi 1 rem. Kalau kamu belum tahu, rem ini adalah alternatif lain untuk ngeset ukuran selain menggunakan pixel. Jadi 1 rem ini sama dengan 16 pixel. Jadi kalau kita mau buat 32 pixel, kita bisa pakai 2 rem dan tinggal kita hitung berdasarkan pixel yang kita mau. Lalu saya bakal buat line height-nya jadi 1,9 rem. Ini bakal saya komen jadi 16 pixel supaya kita ingat. Kemudian untuk tag paragraf, span, label, input, text area, dan list, saya bakal buat warnanya jadi secondary text color. Jadi warna ini itu sedikit abu-abu dibanding yang tadi. Oke, kemudian untuk anchor tag, saya mau defaultnya itu text decoration-nya jadi none. Supaya kita nggak dapat kayak garis di bawahnya itu. Selanjutnya, saya bakal buat lagi di sini kelas yang namanya main container. Kalau kamu ingat, main container ini itu tadi kita buat untuk ngasih jarak yang ini, untuk ngasih jarak di sini ke kiri dan kanannya. Jadi ini saya bakal buat width-nya jadi 1200 pixel dan saya buat marginnya atas bawah 0 dan kiri kanan auto supaya dia ke tengah. Jadi dia akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, ketika orang akses dengan monitor yang lebih besar, kemudian mungkin monitornya seperti ini, nah website kita itu nggak akan break. Jadi dia tetap akan solid di angka 1200 pixel. Kemudian saya bakal coba langsung buat media query-nya. Media screen and max width 1200 pixel. Saya bakal langsung set dia jadi persentase, jadi 90%. Nah, di sini kalau dia udah masuk ke 1200 pixel, yang mana itu artinya di daerah sini dia akan jadi persentase gitu. Sekarang kita bakal langsung masuk ke bagian logo dan navigasi menu CSS-nya. Nah, ini bakal saya komen lagi. Logo and navigation menu. Dan untuk kelas nav, saya bakal buat display-nya flex supaya dia ke samping. Lalu saya buat justify contentnya space between. Ini supaya dia ngasih jarak gitu, supaya dia ke paling kiri dan paling kanan. Kemudian saya buat lagi paddingnya atas bawah itu 2 rem dan kiri kanannya 0 buat ngasih jarak atas bawah sini. Kemudian untuk navigasi menunya, yaitu bagian nav ul tadi, saya bakal buat list style-nya jadi none supaya kita nggak dapat titik-titik seperti tadi. Kemudian saya buat display-nya flex juga supaya ke samping.
Dan saya kasih gap 3 rem supaya dia ada jarak seperti ini. Oke. Dan di sini kalau kamu lihat dia nggak benar-benar ke samping kanan. Ini karena kita punya kelas burger kita ini. Jadi kalau ini saya komen sementara, nah dia akan ke paling kanan seperti ini. Oke. Lanjut. Untuk logonya, saya bakal buat displaynya flex juga. Lalu align itemsnya center. Ini supaya dia ke tengah, sejajar dengan ini. Kemudian font weight-nya 700 dan font size-nya itu 2 rem. Nah, ini dia jadi besar. Lalu tinggal kita ganti aja di sini logo A. Untuk linknya kita ganti warnanya jadi primary text color, yaitu warna hitam. Lalu untuk navigasi menunya saya bakal target nav ul.ly dan buat displaynya flex juga. Lalu ini saya bakal centerin ke tengah supaya sama dengan ini. Saya buat align item center. Center. Kemudian tinggal kita buat yang linknya. Warnanya kita ganti jadi primary text color juga. Oke. Dan di sini kita kurang untuk nge-style buttonnya. Untuk button saya bakal buat bagiannya sendiri di bagian atas ini. Dan saya namain ini buttons. Lalu kelas btn. Saya kasih padding. Atas bawah 1 rem dan kiri kanan 1,5 rem. Kemudian backgroundnya itu putih. Dan bordernya itu 1,5 pixel. Solid. Dan warnanya itu border color. Ini tuh warna sedikit abu-abu dan lebih condong ke putih. Lalu saya buat cursornya pointer dan transition 0,2 detik is, in, and out. Kita buat transition karena di bawah ini kita mau nambahin hover. btn hover, saya buat box shadownya jadi RGBA. Sini 0, 0, 0, lalu 0.04 dan 0 pixel, 3 pixel, dan 5 pixel. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita hover, dia akan ada sedikit box shadow. Nggak terlalu mencolok, cukup bagus saya rasa. Dan di sini, dia udah sejajar dengan logo kita. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke yang burger. Untuk burger, saya bakal uncomment dulu yang ini. Kemudian saya buat di sini, saya kasih komen burger. Dan saya buat burger. Saya mau target div-nya, yang 3 div tadi. Saya buat width-nya, lebarnya 25 pixel. Tingginya 2 pixel. Background color-nya itu saya buat warna hitam. Jadi kode untuk hitam itu 000. Kemudian kita kasih margin 7 pixel dan transition all titik 3 detik, 0,3 detik. Lalu Z indeksnya kita buat 99 supaya dia selalu muncul di paling atas. Kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk sekarang burger ini displaynya bakal kita buat none dulu. Dan ini mungkin bakal saya komen dulu. Saya mau buat style yang lain. Di sini saya buat Z indeksnya 99 juga. Lalu positionnya fix. Supaya dia itu bakal selalu muncul di layar. Seperti ini. Dan juga topnya 33 pixel.
33 pixel dan right-nya 35 pixel. Kalau kamu ngebayangin kenapa saya tahu angka-angka ini, tentu karena ini udah pernah saya buat sebelumnya. Ini bakal saya uncomment dulu. Saya komen maksudnya. Kalau kita lihat, nah dia akan muncul di bagian sini. Dan ini untuk mobile nanti. Jadi ini sekarang akan kita buat displaynya jadi none. Oke. Kemudian kita mungkin bisa lanjut ke bagian hero. Untuk hero saya bakal buat HTML yang dengan section di dalam header juga. Jadi di sini kita buat text section dengan ID hero. Di dalamnya saya buat kelas dengan nama hero left. Ini untuk sebelah kiri. Bagian kiri yang ini tulisan. Kemudian hero right untuk yang sebelah kanannya. Nah, untuk hero left saya bakal buat H3 atau H3 dan kasih kelas yang namanya pre-title. Dan ini namanya itu my name is. Kemudian di bawahnya H1 dengan kelas hero name, dan di sini baru saya buat nama saya Dimas Abimanyu. Dan kalau kamu lihat di sini Abimanyunya ini warnanya beda. Jadi saya bakal buat text pen di sini untuk ngurung dia supaya nanti kita bisa target sendiri. Lalu di bawahnya tinggal kita buat tag paragraf dan saya bakal copy tulisannya jadi seperti ini. Oke. Kita coba cek, dia akan muncul. Nah, di bagian hero right ini kita perlu gambar tadi, gambar animasinya. Dan untuk gambarnya ini kita bisa ambil di website yang namanya sapiens.ui8.net. Jadi di website ini kita bisa nge-customize karakter illustration, terbatas tentunya. Di sini kamu bisa ubah background, ubah gaya orangnya lagi ngapain, bisa juga ganti temanya jadi colorful, outline atau duotone. Dan di sini saya bakal pilih duotone karena saya rasa cocok buat tema website sekarang. Kalau udah tinggal pilih export. Kemudian di sini kalau belum punya akun tinggal buat akun. Kalau udah tinggal klik already have an account. Lalu klik login. Klik export lagi. Kemudian tinggal pilih SVG. Bisa juga PNG tapi di sini saya bakal pilih SVG. Nah, setelah ke-download tinggal kita import ke folder kita. Jadi di sini di bagian atas directory saya bakal buat folder baru dengan nama images. Dan yang tadi akan kita import ke sini. Nah, kemudian tinggal kita ganti namanya mungkin jadi hero.svg. Oke, lalu di dalamnya tinggal kita import seperti ini. Kita buat tag image dengan source/images, lalu hero.svg. Dan altnya ini bakal saya buat mungkin person standing. Oke, kita cek. Kita kurang nambahin SVG-nya. Cek lagi. Nah, sekarang dia udah muncul. Oke, lanjut ke CSS-nya. Saya bakal komen lagi untuk hero section. Lalu untuk ID hero, kita mau set tingginya jadi 720 pixel. Kemudian kita set display-nya jadi grid. Dan grid template columns-nya jadi 1VR dan 1VR. VR ini artinya adalah fraction. Jadi kalau kita buat satu VR begini, dia akan bagi ke dalam dua kolom yang sama lebarnya. Dan kalau kita tambah satu VR lagi, dia akan bagi ke 3 kolom dan seterusnya. Kalau kita cek, dia akan jadi 2 seperti ini. Dan ini kenapa nggak masuk ke sini?
Ini karena kita salah naruh. Ini harusnya ada di bagian dalam main container. Seperti ini. Cek lagi. Oke, sekarang udah benar. Lanjut, kita bakal coba buat untuk title-nya. Jadi untuk title-nya tadi, kita punya nama kelas yang generik, yaitu pre-title. Karena ini kita buat di beberapa bagian ya. Jadi nggak hanya di satu bagian doang. Di semua bagian hampir. Sini, pre-title-nya bakal saya buat bagiannya sendiri di atas. Ini saya buat di bawah bagian buttons mungkin. Namanya titles. Lalu kelas pre-title saya buat text transformnya uppercase supaya dia huruf besar semua. Lalu letter spacing itu 0,5 rem. Ini itu jarak antara karakter di sini. Jarak antara karakternya. Kemudian warnanya secondary text color, warna abu-abu tadi. Posisinya itu relatif. Dan saya kasih padding left 40 pixel. Lalu saya bakal ngeset lebarnya juga. Width-nya saya set fit content. Dan font weight-nya 400. Kemudian font size-nya 0,9 rem. Oke. Dan di sini kita punya garis ini. Ini kita akan buat dengan tag yang namanya before. Jadi ingat di tag before itu selalu kita harus punya value content. Ini harus punya walaupun dia cuman isinya string kosong seperti ini. Lalu kita set lebarnya 30 pixel. Tingginya 1 pixel. Backgroundnya itu kita ambil dari variabel tadi yang namanya line color. Kemudian posisinya absolute. Lalu displaynya block. Untuk bagian leftnya itu 0. Kita coba cek. Nah, dia ada di posisi seperti ini. Dan kalau kamu ingat tadi di sini kita buat posisinya relatif. Yang ini karena kita mau buat ini sebagai absolute. Jadi dia bakal tetap ada di jangkauan yang bagian sini. Oke, sekarang kita tinggal buat dia ke bawah sedikit aja. Ini tinggal kita tambahin top 50%. Oke, udah pas. Kemudian untuk yang tadi itu namanya hero name, kita bakal buat kelas baru. Hero name. Font size-nya kita buat 3 rem. Ini yang paling besar ketimbang yang lain. Font weight-nya kita buat sedikit lebih tebal, 700. Lalu kita kasih margin juga. Atas kita buat 0,5 rem. Kiri kanan 0. Dan bawah kita kasih 1 rem. Oke. Ini juga saya bakal ketengahin ya. Jadi di bagian sini tadi kita bisa buat align itemsnya tuh jadi center. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ini, untuk yang warna ungu tadi kita udah buat properti span di dalam hero name. Jadi tinggal kita target aja. Hero name span. Warnanya jadi warna primary, icon color. Seperti ini. Primary icon color ini itu warna ungu. Oke. Lalu untuk yang gambarnya tadi ada di bagian sebelah kanan hero right dan saya bakal target langsung gambarnya. Ini kebesaran terlalu besar. Saya bakal buat lebarnya itu jadi 90%. Nah, ini udah pas. Seperti ini. Dan saya bakal buat dia ke tengah sini. Jadi tinggal kita
target hero right. Kita buat displaynya flex dan juga justify kontennya center. Oke, kemudian kita masuk ke bagian service. Untuk bagian service kita perlu buat section baru di bawah section header. Ini saya bakal buat text section dengan ID services. Lalu di dalamnya saya punya div dengan kelas services dan kelas main container. Lalu di dalamnya lagi kita punya title tadi. Yang ini sangat mirip dengan yang ini. Kita buat H3 seperti tadi juga dengan kelas pre-title. Namanya itu services. Lalu H1 dengan kelas section title dan juga services title. Lalu namanya specialize in. Kemudian di bawah sini saya bakal buat div dengan kelas yang namanya grid 3 atau grid 3. Dan di sini saya buat lagi div dengan kelas service. Div dengan kelas service ini itu untuk masing-masing service ini. Jadi grid 3 tadi bakal nopang ketiga kolom ini. Oke, lalu di dalamnya kita punya icon tadi. Saya bakal buat sebuah div lagi dengan kelas service icon. Dan iconnya ini bakal kita ambil dari sebuah situs yang namanya iconmonster.com. Nanti semua website yang kita pakai, situs yang kita pakai juga akan saya taruh di video deskripsi di bawah. Dan di sini saya udah jadiin favorit yang saya suka di bagian sini. Kalau kamu mau cari yang cukup beda ikonnya tapi tujuannya itu sama, tinggal coba cari aja di sini. Misal kamu coba cari untuk icon link mungkin, tinggal klik link dan mereka nyediain banyak icon untuk link di sini. Balik ke my favorites dan tadi kita mau ambil yang icon seperti crown ini, seperti mahkota raja. Itu yang ada di sini, crown 4 SVG. Kamu tinggal cari aja di sini crown, nanti akan ketemu yang sama. Lalu ini akan saya embed dan saya copy. Kemudian saya tinggal paste di sini. Kalau kita coba cek, nah dia akan muncul di bawah ini. Oke. Kemudian di bawah div service icon, saya buat H4 untuk judulnya. Ini kita buat UI, UX design. Kemudian tag paragraph. Dan ini bakal saya copy aja. Oke. Dan di sini kita akan copy beberapa kali, 2 kali mungkin, yang div service tadi. Mungkin ini akan saya komen juga, supaya lebih gampang. Service pertama, service kedua, dan juga di sini service ketiga. Kita coba cek lagi, kita punya 3 service seperti ini. Sekarang tinggal kita sesuaiin aja kontennya. Untuk yang service kedua tadi, icon yang perlu kita ambil tuh yang seperti ini. Itu berarti yang sitemap ini. Saya copy lagi dan paste di sini lagi. Kemudian untuk ketiga ini icon web. Ada di sini icon globe namanya. Dan copy, embed. Kemudian kita paste lagi. Oke. Untuk teksnya, tadi yang service kedua itu namanya application development.
Dan paragrafnya akan saya copy lagi dan paste di sini. Ups, ini untuk yang ketiga, sorry. Kita salah copy. Application development. Kemudian yang ketiga tadi namanya web development. Dan paragrafnya akan saya copy lagi seperti ini. Oke, kita coba cek lagi. Nah, sekarang kita punya 3 icon yang berbeda dengan judul yang berbeda dan juga teks deskripsi yang berbeda juga. Jadi sekarang tinggal kita style doang. Masuk ke style, kita copy lagi, kita komen lagi seperti biasa. Untuk bagian service section, dan pertama kita bakal target ID service, background color, saya bakal buat jadi secondary background color. Nah ini tuh warnanya dia sedikit abu-abu. Jadi kalau kamu lihat kita punya 2 tipe atau 2 jenis background. Pertama itu yang warna putih polos, kedua yang warna sedikit abu-abu. Jadi di sini dia bakal belang-belang gitu ke bawahnya. Oke. Kemudian saya bakal kasih padding, dan ini akan ngambil dari variabel lagi. Namanya akan jadi section padding. Section padding ini saya taruh ke dalam variabel karena ini nanti bakal kita pakai di beberapa bagian juga. Jadi kalau kamu lihat di sini, beberapa bagian kita ini punya padding yang sama gitu. Ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk yang service, lalu untuk yang pre-title-nya, yaitu untuk bagian sini, services, saya bakal buat marginnya itu atas bawah jadi 0, dan kiri kanan jadi auto, supaya dia ke tengah. Kemudian yang service title, kita ganti teks lainnya jadi center, supaya dia ke tengah juga. Seperti ini. Dan di sini kita juga akan tambahin kelas baru. Tadi kita udah buat di HTML-nya, kelas yang namanya section title. Jadi ini untuk setiap title di dalam bagian-bagian yang tadi, kayak service, portfolio, dan seterusnya. Kita buat di bagian tadi juga, bagian titles, yaitu di bawah button kalau nggak salah. Titles, nah di sini. Kita buat namanya section title. Saya buat marginnya atas jadi 1 rem, kiri kanan 0, dan bawah itu 4 rem. Lalu saya besarin fontnya juga jadi 2 rem. Cek lagi. Oke, sekarang dia udah sesuai. Kemudian kita tinggal masuk ke bagian 3 kolomnya tadi. Tadi kita punya kelas grid 3 di sini. Grid 3 ini juga bakal nanti dipakai di beberapa tempat juga, kayak di service dan juga portfolio. Jadi ini saya buat generic class, dan ini bakal saya buat bagiannya sendiri juga. Mungkin di bawah title. Di sini saya buat layout. Lalu kelas grid 3 di sini. Dan ini bakal saya buat displaynya jadi grid. Kemudian grid template columns. Ini saya bakal buat repeat. Lalu auto fit min max 250 pixel dan 1 VR. Oke, saya bakal jelasin line yang ini. Jadi ini itu untuk bagian responsif. Dan ini hal yang keren juga di CSS Grid. Jadi kita bisa buat desain yang responsif dengan hanya 1 baris kode. Kalau di sini, ini artinya adalah kita mau nge-repeat, kita mau ngulangin
Terus auto fit, ini supaya kolom kita itu nge-expand. Jadi ketika ada ruang di sisinya, dia akan ngelebar ke bagian itu buat diisi. Lalu min max ini adalah minimal dan maksimal. Jadi minimal 250 pixel, dia akan turun ke bawah. Kita bakal coba lihat. Dan ini bakal saya tambahin juga gapnya 3 rem. Oke, kita coba lihat yang ini. Nah, yang itu jadinya adalah dia akan jadi 3 kolom seperti ini. Dan kalau misalnya kita inspect, kemudian kita coba kecili perlahan. Ketika dikecil-kecili, nah dia akan turun jadi 2 kolom. Ini adalah ketika misalnya lebarnya itu udah nyampe batas minimal yang ini. Jadi dia akan turun. Jadi kita dapat kolom yang responsif dengan hanya 1 baris. Oke. Kemudian lanjut ke masing-masing kolom service-nya. Berarti kita perlu ke bagian paling bawah dan kita perlu target yang service. Ini paddingnya saya bakal kasih atas bawah 3 rem, kiri kanan 2 rem. Lalu text line-nya saya buat center. Dan juga saya bakal tambahin background. Primary background color, ini warna putih. Supaya dia beda background-nya dengan background yang ini. Kemudian saya tambahin border radius. Ini juga akan saya ambil dari sebuah variabel yang namanya item border radius. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke. Sudah mulai mirip-mirip dikit. Lanjut ke dalam bagian service-nya. Kita coba style yang judulnya, yang H4. Ini kita akan kasih dia margin atas bawahnya itu 1,5 rem dan kiri kanannya 0. Lalu font weight-nya saya buat 500. Kemudian font size-nya saya besarin sedikit jadi 1,05 rem. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian untuk yang icon ini, di sini kita punya background warna ungu, sedikit ungu. Dan kita bakal coba target yang service icon. Kita coba cek, kita set backgroundnya jadi warna di variabel yang namanya third background color. Ini tuh warna ungu, tapi dia nggak ungu-ungu banget, jadi kayak ungu lebih ke putih gitu. Kemudian width-nya kita buat fit content. Lalu marginnya atas bawah kita mau 0 dan kiri kanan auto. Oke. Lalu untuk paddingnya saya buat 1 rem untuk atas bawah dan 1,3 rem untuk kiri kanan. Kemudian kita tambahin border radius 0,5 rem. Cek. Nah, ini udah mirip seperti ini. Jadi sekarang kita perlu ngerubah warna ikonnya. Service icon, kita ubah warna SVG-nya. Dan kita bisa buat fill. Lalu warnanya jadi var primary icon color. Nah, ini itu warna ungu. Ungu yang emang ungu gitu, nggak keputih-putihan kayak ini. Oke, cek. Nah, dia udah berubah. Oke, udah sama seperti yang tadi. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian portfolio. Kita buat HTML-nya lagi. Di sini saya bakal buat ini portfolio. Ini saya bakal komen juga tadi services. Lalu di sini end of services. Portfolio aja, deng. End of portfolio. Nah, kita buat section seperti biasa dengan ID portfolios. Kemudian di dalamnya kita punya div dengan kelas
portfolios, dan main container seperti biasa. Lalu kita punya judul lagi, ini namanya pre-title juga, isinya my works, lalu h1 dengan kelas section title, lalu namanya featured portfolios. Kita coba cek. Nah, di sini kita udah dapat style yang cukup oke, walaupun kita belum nambahin style apa-apa. Itu karena kita udah buat style yang ini tadi jadi generic style. Jadi dia bisa kita pakai berulang kali di beberapa bagian gitu. Dan ini sangat-sangat ngebantu. Oke, lanjut kita buat div dengan kelas grid 3. Sama seperti bagian service tadi. Dan di dalamnya saya buat div dengan kelas portfolio. Untuk masing-masing portfolionya. Kemudian div dengan kelas portfolio cover. Ini untuk gambarnya, gambar cover yang ini. Dan saya bakal import gambarnya dulu. Jadi saya udah punya sebuah folder yang isinya gambar portfolio dummy. Dan ini bakal saya tempatin di dalam folder images ini. Jadi saya punya folder baru yang namanya portfolios. Di dalamnya saya punya beberapa gambar dummy. Sekarang tinggal kita panggil aja di sini. Image, source-nya itu berarti /images /portfolios. Dan nama filenya adalah portfolio-1.png. Kemudian alt-nya ini bakal saya buat portfolio 1. Mungkin kalau kamu punya project asli, kamu bisa buat deskripsi atau nama projectnya di sini. Mungkin nama projectnya lebih pas kali ya. Oke, lalu di bawah portfolio cover, saya bakal buat div baru dengan kelas portfolio info. Kemudian div lagi dengan kelas portfolio title. Dan di dalamnya saya baru buat titlenya menggunakan h4 h4. Ini pertama bakal saya namain agency website. Kemudian kalau kamu lihat di sini, di samping titlenya kita punya link ini. Dan juga ini adalah sebuah icon. Jadi kita bisa ambil lagi di icon monster. Balik lagi ke my favorites. Dan ambil yang ini, share 8 svg, embed, copy. Lalu tinggal kita buat aja anchor tag seperti link biasa. Tujuannya ini bakal saya buat slash aja, karena ini cuma dummy doang. Dan saya buat kelasnya ini portfolio link. Kemudian svg yang kita dapat tadi, saya paste di sini. Lalu di bawah kelas portfolio title, saya bakal buat div lagi dengan kelas portfolio text. Di sini tempat dimana kita naruh teks kita. Yang ini teknologi yang kita pakai. Dan di sini bakal saya buat div. Dan di dalamnya saya buat React. Dan juga Tailwind. Kemudian di bawah portfolio text, baru kita buat tag paragraph. Dan saya bakal copy kalimat lorem di sini. Seperti ini. Atau kamu bisa juga buat aja lorem, kemudian misal mau 20 kata, tinggal buat lorem 20, kemudian klik tab. Oke, saya bakal balik. Kita cek. Kita sekarang punya seperti ini. Ini masih belum kita style, tapi elemen-elemen yang kita mau kita udah dapat. Seperti title, link, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa copy aja yang dari bagian portfolio. Kita perlu 3, jadi kita copy 2 kali. Ini bakal saya buat portfolio pertama.
portfolio kedua, portfolio ketiga. Lalu di sini, oke, sekarang tinggal kita ganti gambarnya dulu. Ini jadi portfolio -2.png. Ini juga 2. Kemudian namanya ini adalah landing page, dan teksnya ini view dan juga contentful. Dan yang untuk paragraf lorem ini kita biarin aja. Lalu untuk yang portfolio 3, ini itu adalah dashboard admin. Gambarnya kita ganti juga jadi portfolio 3. Begitupun alt-nya. Oke, lalu untuk teksnya ini adalah React dan Materialize. Oke, untuk stylenya kita komen seperti biasa. Tadi itu portfolio section. Pertama kita bakal style untuk ID-nya tadi portfolios. Kita kasih padding seperti biasa. Sama seperti yang service tadi, section padding. Lalu kita cek. Nah, dia ini udah jadi 3 kolom ya. 3 kolom, dan dia juga udah ada padding, tapi gambarnya kebesaran, jadi dia kelihatan hancur. Kita bakal langsung perbaiki. Kita target yang individu portfolio. Kemudian saya bakal tambahin dulu border radiusnya. Itu jadi item border radius. Kemudian mungkin yang portfolio cover bakal kita perbaiki dulu supaya gambar kita kelihatan lebih jelas. Ini height-nya saya set jadi 250 pixel. Dan yang portfolio cover image-nya saya buat width-nya 100%, height-nya 100%. Kita cek. Ups, yang ketiga ini nggak ketemu. Ini kita ada salah mungkin. Portfolio-3.png. Oh, ini JPEG. Jadi ini harusnya JPEG. JPEG. Oke, udah muncul. Tapi kalau kamu lihat ini dia agak mereng-mereng gitu. Rasionya agak berubah. Saya bakal tambahin properti yang namanya object fit, dan saya buat cover supaya gambarnya ini nge-cover. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini. Dia akan nge-cover dari div itu, tapi dia nggak akan merusak rasio gambar aslinya. Oke, lalu untuk yang div portfolio tadi, saya bakal tambahin lagi ini overflow hidden supaya border kita kelihatan di sini. Kalau kamu lihat tadi, ini misalnya ini saya komen, kemudian ini saya buat border 1 pixel solid, warnanya itu border color. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang bagian bawah ini kita kena bordernya, kita dapat border, tapi yang di sini ini nggak dapat border. Itu tuh karena gambar kita, jadi dia keluar gitu. Jadi dia nge-overflow. Makanya kita buat overflow-nya hidden supaya dia ngikut bordernya. Lanjut ke bagian portfolio info. Nah, di sini bakal saya kasih padding atas bawah 2 rem dan kiri kanan 1,5 rem. Kemudian portfolio title. Di sini itu tempat judul dan juga link ini. Kita buat displaynya flex, justify contentnya space between, align itemsnya center, dan gapnya 1 rem.
Jadi dia akan menjauh seperti ini, dan kalaupun dia mendekat, dia akan ada jarak 1 rem. Lanjut, untuk yang judulnya, yaitu portfolio H4, saya mau font weight-nya jadi 500, dan font size-nya 1,05 rem. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang ikonnya ini, saya mau kasih dia sedikit efek hover, biar sama seperti ini. Efeknya warna doang. Jadi saya buat portfolio, title, anchor tag, SVG, hover. Kalau di hover, kita mau warnanya itu jadi warna ungu, seperti warna icon tadi, yaitu primary icon color. Nah, kita cek dia udah berubah, tinggal kita tambahin sedikit transition. Dua detik, 0,2 detik is in out. Oke. Nah, sekarang udah ada transisinya. Lanjut ke bagian yang bawahnya, bagian teks. Di sini kita buat portfolio text, lalu kasih display flex, dan kasih gap, kasih jarak 1 rem, dan juga marginnya atas bawah 1 rem, kiri kanannya 0. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahin aja untuk yang individu teksnya, yaitu di portfolio text, kemudian div. Saya mau font size-nya itu jadi 0,9 rem, sedikit lebih kecil. Lalu tambahin border 1 pixel, solid dengan warna border color, dan juga tambahin padding. Atas bawahnya itu 0,4 rem, dan kiri kanannya itu 1 rem. Kemudian saya tambahin warna juga, dia jadi secondary text color, warnanya sedikit abu-abu. Oke, kita coba cek. Nah, dia udah seperti ini. Ini udah mirip dengan yang awalnya tadi. Untuk yang portfolio kita udah beres. Jadi kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian skills and education. Kita mulai dengan buat HTML-nya. Di bagian sini kita mulai dengan buat komen dulu mungkin lebih tepatnya. Ini skills and education. End of skills and education. Lalu kita buat section dengan ID skills. Kemudian di dalamnya kita punya div dengan class skills dan class main container seperti biasa. Kemudian kita punya h3, ini sama seperti tadi juga, pre-title namanya learning path, lalu h1 section title namanya skills and education. Oke. Kemudian saya bakal buat div dengan class skills -grid, lalu div dengan class skills -left, dan di bawahnya div dengan class skills -right. Jadi ini untuk dua kolom kiri dan kanannya. Dan di dalam skills -left saya bakal buat div dengan class education. Div ini gunanya untuk masing-masing edukasi yang ada di sini. Kemudian di dalam education saya buat div dengan class line, dan di dalam sini saya buat div kosong. Kemudian di bawah div dengan class line ini kita bakal punya class education -info. Yang ini adalah infonya ini. Di dalamnya kita bisa punya H4 dengan class education title. Lalu namanya ini Kingston University. Ini saya ambil dari online ya. Saya juga nggak tahu Kingston University ini di mana. Cuman pernah dengar doang. Lalu tag paragraph
Master's Degree Software Engineering, dan H4 lagi dengan kelas Education Years. Ini untuk tahunnya. Ini kita buat 2019 sampai 2023. Lalu sampai sini, di sini kita punya 3 education, jadi tinggal kita copy aja ini 3 kali. Copy dan copy. Copy di sini. Oke, lalu ini bakal kita komen. Education pertama, education kedua, dan education ketiga. Kemudian kita masuk ke yang skills write-nya. Di sini kita punya paragraf, dan saya bakal copy isinya. Kemudian kita punya list di sini. Saya bakal buat div lagi di bawah paragrafnya dengan kelas skills list. Lalu di dalamnya lagi kita buat UL untuk unordered list dan li untuk setiap listnya. Ini listnya bakal saya copy aja biar kamu nggak bosan lihat saya nulis listnya. Lalu untuk list yang kedua, ini ada di UL yang kedua dan list seperti ini. Oke, cukup untuk HTML-nya. Sekarang kita masuk ke bagian CSS-nya. Seperti biasa, kita mulai dengan comment skills and education. Lalu untuk ID skills, kita kasih padding yang sama seperti bagian lain, yaitu section padding. Dan background-nya kita ubah juga jadi secondary background color, supaya dia sama seperti background yang warna abu-abu seperti yang service tadi juga. Oke. Lalu untuk yang kelas skills grid, di sini saya bakal buat displaynya grid dan grid template kolomnya. Saya buat repeat, auto fit, min max. Ini minimalnya saya buat 350 pixel dan maksimalnya 1 fraction. Dan kita kasih gapnya 3 rem. Oke, dia mulai kelihatan di sini. Kemudian untuk masing-masing educationnya, saya buat dia displaynya flex dan kasih gapnya 1 rem. Jadi ini untuk antara garis ini dengan info ini. Lanjut, education dan line. Jadi di sini tadi kita buat div dengan class line untuk garisnya. Ini bakal saya tambahin padding aja. Atas bawah 0, kiri kanan itu 0,7 rem. Kemudian barulah di bagian education, line dan juga div kosong tadi, itu saya buat width-nya 2 pixel. Jadi di sini kita baru ngelihat garisnya ini. Oke. Lanjut, kita buat height-nya jadi 100%. Background-nya jadi warna abu-abu, yaitu warna border color. Dan posisinya relatif. Kita coba cek. Nah, kita udah kelihatan sedikit ini ada garis. Sekarang tinggal kita perbaiki beberapa ukurannya. Saya bakal buat education dash info dash paragraph untuk perbaikin paragrafnya dulu. Dan saya kasih margin 0,6 rem untuk atasnya, 0 untuk kiri kanan, dan 1,4 rem untuk bawah. Lalu saya masuk lagi ke
yang education years, yang ini. Education years, saya buat margin bottomnya jadi 3 rem. Jadi dia ada jarak antara setiap edukasinya. Tapi kita belum dapat jarak di sini. Itu karena kita sepertinya ada salah di bagian sini, education years. Education years. Ups, ini harusnya education. Bukan educations. Oke, sekarang udah benar. Nah, sekarang kita tinggal tambahin aja titik bulat ini. Jadi lanjut ke CSS lagi, masih titik bulat yang tadi bakal kita buat menggunakan before juga. Ini bakal saya komen mungkin supaya lebih gampang buat dicari nanti. Saya buat the dot on the line. Lalu saya target class education, kemudian class line, dan saya target div-nya. Div-nya ini ingat adalah garis tadi, garis yang ini. Ini kita buat before. Ingat kita harus pakai konten, tapi kita kosongnya aja. Dan saya buat width-nya itu 15 pixel dan height-nya itu 15 pixel. Dan background-nya itu jadi warna yang sama dengan warna garis tadi, yaitu border color warna abu-abu. Dan border radius ini kita buat 50% karena kita mau dia itu jadi bulat. Kemudian kita buat lagi posisinya jadi absolute, dan left-nya saya buat minus 6 pixel. Nah, sekarang dia udah muncul di sini dan dia udah pas sesuai dengan garis yang ini. Oke, sekarang sisa yang right side-nya. Jadi di sini saya bakal buat untuk yang skills list. Ini display-nya saya buat grid. Dan grid template columns-nya saya buat satu VR untuk 2 kolom yang ini. Kemudian saya kasih margin top 1 rem atau 1,5 rem mungkin. Dan terakhir saya buat skills right ul. Saya kasih line height-nya 2 rem dan padding-nya atas bawah 0, kiri kanan 1 rem. Oke, kita coba cek. Nah, sekarang dia udah sama seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kontak. Kita mulai dengan buat HTML-nya. Di sini kita mulai lagi dengan buat komennya. Kontak. Tadi kita buat apa ya? Kontak section atau kontak doang? Kontak doang berarti. Kontak, ini end of kontak. Dan di sini kita buat section dengan ID kontak, lalu div dengan kelas kontak dan kelas main container seperti biasa. Kemudian di dalamnya saya buat div dengan kelas kontak left dan div dengan kelas kontak right. Ini kontak left untuk bagian form dan kontak right untuk bagian info. Di dalam kontak left ini saya bakal buat form. Di dalamnya saya buat div, lalu input, tipenya teks, kemudian placeholder-nya itu name, dan juga kita kasih name yang isinya name juga. Kemudian di bawahnya div ini saya buat div lagi dengan isian input dengan tipe email, lalu placeholder-nya itu email dan name-nya itu email. Kemudian di bawahnya lagi div lagi dengan isian text area, name-nya itu message, ID-nya itu message, calls-nya itu 30, rows-nya 10, oke. Dan ini udah oke. Kemudian di bawah div-nya kita buat div lagi, kali ini untuk button.
Ini bakal saya kasih kelas btn dash submit yang isinya send message. Oke. Dan di form ini saya bakal tambahin kelas juga yang namanya kontak form. Kemudian untuk yang bagian kontak write, di sini kita punya kontak info. Jadi untuk masing-masing info ini saya bakal buat div dengan kelas kontak item. Di dalamnya kita punya div dengan kelas kontak item icon. Dan ikonnya ini bakal kita ambil dari icon monster lagi. Masuk favorites. Ini kita punya yang address. Address ini untuk alamat di sini. Location 23. Copy. Paste. Dan di bawah div-nya saya bakal buat div lagi dengan kelas kontak item detail untuk info ininya, info kontaknya ini. Lalu H4 untuk judulnya kita buat address dan paragraf ini 3424 Layman Avenue Fayette, saya copy aja ya. Fayetteville, NC. Lalu tinggal kita copy yang bagian kontak itemnya. Ini harusnya saya buat ke dalam kontak item, bukan di luar kontak item. Kita coba cek dulu mungkin. Nah, oke, benar. Lalu tinggal kita copy aja yang kontak item ini. Copy sampai 3 kali mungkin. Ya, 3 kali. Yang kedua ini bakal kita kasih komen juga. Kontak item pertama. Kontak item kedua. Dan kontak item ketiga. Yang kedua itu adalah phone. Isinya ini dan juga yang ketiga itu email. Isinya dummy email @gmail.com. Atau saya bakal buat email saya beneran di sini, misalnya dimasabimanyu@gmail.com. Jadi nanti link yang ini, kontak form ini, dia bakal ngirim ke email saya yang ini. Oke, sekarang tinggal kita ganti aja ikonnya. Ini jadi ikon nomor telepon tadi. Berarti yang sini, phone 1. Embed, copy, ganti. Lalu yang ketiga ini email. Embed, copy, dan kita ganti. Oke. Oke, sekarang kita punya semua ikonnya. Dan tinggal kita masuk ke bagian stylingnya. Kita komen lagi kontak section. Lalu kita target ID kontaknya dan kasih paddingnya seperti biasa. Untuk setiap section kita punya section padding. Dan untuk kelas kontak saya bakal buat displaynya jadi grid. Dan grid template columnsnya saya buat jadi repeat, auto fit, min max. Kali ini minimalnya adalah 350 juga. Dan maksimalnya 1 fraction. Dan saya kasih gap 3 rem.
Oke, lanjut. Untuk yang contact form div-nya, saya bakal kasih margin bottom 1,4 rem. Kita coba cek dulu. Sekarang kita udah dapat 2 kolom tadi. Dan kita bakal masuk untuk styling yang bagian input dan text areanya. Jadi, saya bisa target contact form input dan contact form text area. Saya mau lebarnya itu jadi 100%. Paddingnya itu jadi 0,75 rem untuk atas dan bawah. Dan 1,3 rem untuk kiri dan kanan. Lalu font family-nya saya buat Roboto juga. Dan alternatifnya sans serif. Kemudian background. Saya buat jadi secondary background color. Supaya dia warna sedikit abu-abu. Kemudian border 1 pixel solid. Warnanya border color. Lalu border radius 3 pixel. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat yang warnanya sedikit abu-abu supaya dia nggak sama dengan yang warna putih backgroundnya. Oke. Dan kalau kamu lihat di sini, kita bisa nge-resize ini. Kita nggak mau ini bisa ngerusak layout. Jadi saya bakal set resize-nya jadi none. Oke. Ini juga kita bakal tambahin placeholder di sini. Tadi sepertinya belum kita tambahin. Yaitu ada di sini. Placeholder message. Oke, lanjut untuk yang contact form, lalu input, dan saya bakal target specifically untuk yang placeholdernya, sama juga dengan yang text areanya. Saya bakal buat warnanya itu jadi sedikit abu-abu. Saya bakal kasih value-nya di sini, yaitu ini. Oke, kemudian kalau misalnya ini kita klik, nah dia akan ada border warna biru seperti ini. Dan saya mau itu berubah. Saya mau target contact form input, lalu saya buat fokus, dan juga contact form input, text area fokus. Saya mau outline-nya ini jadi none, dan saya mau kasih dia border 1 pixel solid, warnanya abu-abu lebih gelap dikit, warnanya 7D 7D 7D. Kita cek kalau ini kita klik, nah warna biru tadi dia nggak akan muncul lagi karena kita buat outline-nya jadi none. Oke. Selanjutnya untuk yang bagian button-nya. Tadi kita namain button-nya itu btn-submit. Di sini kita mau lebarnya jadi 100%. Lalu padding-nya atas bawah 0,75 rem dan kiri kanan 1,3 rem. Kemudian background color-nya bakal beda juga. Dia bakal jadi warna ungu. Warna seperti primary icon color. Dan untuk teksnya warnanya itu jadi warna putih. Lalu bordernya saya buat none juga. Dan saya kasih border radius juga 3 pixel. Dia akan kelihatan seperti ini. Dan ini akan saya tambahin juga kursornya jadi pointer. Dan transition jadi 0,2 detik is in and out. Kita coba cek. Oke. Sekarang tinggal kita tambahin untuk bagian hovernya doang supaya dia kelihatan gitu. Jadi di bagian bawahnya lagi btn-submit hover. Nah, kita mau backgroundnya ini jadi warna primary icon color hover.
Jadi ini warna ungu yang sedikit lebih ungu gitu, lebih gelap. Kita coba di hover, nah warnanya akan jadi beda. Oke. Lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Oke, kita masuk ke bagian yang sebelah kanannya. Saya bakal target yang kontak item icon. Di sini saya bakal kasih background. Third background color. Ini warna ungu yang lebih ke putih tadi. Seperti ini. Kemudian kita kasih lebar 53 pixel. Dan tinggi 53 pixel juga. Dan border radius 9 pixel. Kemudian supaya dia ke tengah, kita buat displaynya flex, justify content center, dan align itemsnya center. Oke, dia akan jadi seperti ini kira-kira. Dan ini kita perlu ganti warna dari ikonnya, jadi warna ungu. Jadi kita bisa target kontak item icon, SVG, ubah warnanya dengan fill, dan pakai warna primary icon color. Cek lagi, dan sekarang udah berubah. Oke. Kemudian untuk yang judulnya ini, saya bakal kasih sedikit margin. Itu ada di contact item detail H4 dan kasih margin bottomnya 0,6 rem. Dan tentunya di sini kita perlu buat dia ke samping. Jadi di bagian atasnya ini untuk yang contact item kita buat displaynya flex. Lalu kasih jarak gap 1,5 rem. Save. Sekarang dia udah ada jarak di sini. Tinggal kita kasih jarak antara infonya doang. Kita bisa buat margin bottomnya ini jadi 2,5 rem. Oke, sekarang udah jadi sama seperti yang di sini. Nah, sekarang kita bakal coba implementasi untuk formnya ini. Jadi, sekarang saya bakal masuk ke dalam sebuah situs yang namanya forms3.io. Di sini saya bisa sign in untuk masuk. Kalau kamu baru mulai pakai Forms3, kamu tinggal klik get started untuk daftar. Saya bakal sign in dengan email saya. Dan biasanya kalau kamu baru daftar, kamu akan disuruh buat verify. Jadi mereka akan ngirimin email verifikasi ke email kamu. Tapi tenang aja, prosesnya itu sangat-sangat simple kok. Kemudian setelah masuk, ini saya udah pernah buat 2 project di sini. Dan kalau kamu udah masuk ke sini, ke bagian sini, kamu mungkin bakal ngelihat ininya kosong atau ada satu project dummy di sini. Klik aja bagian ini, tambah dan klik new project. Lalu namain projectnya terserah. Ini bakal saya buat misalnya my portfolio. Project type-nya ini dashboard project. Lalu create project. Dan project created successfully. Dan di sini tinggal kita klik plus to create a form. Di sini kita buat form baru dan kita kasih nama misalnya contact form. Lalu send email to. Di sini ada pilihan buat nge-send email kemana gitu. Jadi karena saya mau emailnya dikirim ke email saya yang ini, berarti ini udah benar. Tapi kalau kamu mau settingan yang lain, kamu tinggal masuk aja ke bagian account sini. Oke. Untuk sekarang kita klik create form. Kemudian di sini ini itu sangat simple ya. Mungkin kamu bisa explore sedikit ke bagian tab-tab ini. Tapi basically sekarang tinggal kita copy aja endpoint yang ini. Kemudian di bagian HTML kita untuk formnya tadi ada di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini, kita mau ngeintegrasiin ke HTML kita. Jadi kita tinggal tambahin aja actionnya dan kita tembak ke dalam endpoint kita. Kemudian kita tambahin method post di sini. Gitu doang.
Jadi kita tambahin actionnya, lalu metode post. Dan di sini tentunya kita udah buat form yang sesuai dengan yang mereka mau. Jadi kita tambahin name. Di sini ada name. Kita save. Dan ini bakal saya coba jalanin. Misal namanya Pablo Escobar. Lalu emailnya pabloescobar@gmail.com. Dan pesannya, this is Pablo. Kemudian kalau saya klik send message, nah kita bakal dapat ini, thanks, the form was submitted successfully. Oke, kalau misalnya saya buka email saya bakal buka di tab di monitor kedua saya supaya nggak kelihatan. Nah di sini 0 menit yang lalu saya udah dapat email dari Formspree yang ngabarin kalau seseorang dengan nama Pablo Escobar dengan email pabloescobaro@gmail.com dan pesannya ini udah ngirimin saya email melalui URL ini. Dan kalau kita lihat juga di dashboard Formspree, kita juga akan dapat infonya di sini. Nah, di sini kita juga akan dapat emailnya tadi. Kita akan dapat tanggalnya beserta pesannya. Kemudian statusnya juga kita dapat. Ini udah kita buka, open. Email dan juga name-nya ada di sini. Oke. Jadi itu aja untuk kontak form ini, sangat-sangat simple. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau saya klik go back di sini, nah kita bakal balik dan form kita ini nggak bakal ngebersihin secara otomatis gitu. Jadi di sini kita perlu JavaScript. Saya bakal buat folder baru atau file baru dengan nama main.js dan ini bakal saya buat ke dalam sebuah folder yang namanya scripts. Kemudian di dalam sini saya bakal komen dan buat clear form before unload. Dan di sini isinya adalah window.onBeforeUnload. Kemudian kita iterate form of document.getElement by tag name form. Kita buat form reset. Nah, di sini adalah window.onBeforeUnload. Dan di sini di for ini kita ngulangin atau nge-iterate setiap form yang ada, kita mau dia di reset di sini. Ini juga sangat simple kodenya. Kita coba lagi. Kita coba isi lagi namanya ini John Wicks. Lalu emailnya John Wicks. Hai Dimas. Send message. Kita dapat thanks, klik go back. Dia belum bersih. Ini karena kita belum panggil JavaScript kita. Jadi di bagian bawah body saya bakal panggil scriptnya di dalam scripts /main.js. Oke, kita coba lagi. John Wick John again @gmail.com. Hai Dimas. Send message, klik go back. Nah, dia akan bersih. Oke. Kemudian lanjut ke bagian copyright. Ini bagian terakhir sebelum kita masuk ke bagian responsifnya. Jadi bagian ini sangat simple. Kita cuma perlu buat seperti ini. Pertama, tentunya comment, copyright, dan end of copyright. Atau mungkin footer kali ya, lebih cocok. Footer, end of footer. Di sini saya buat tag footer. Lalu saya buat div dengan kelas footer icons. Di sini adalah tempat di mana kita naruh icon-icon kita. Dan ini perlu kita ambilin satu persatu dari icon monster juga.
Ini namanya Instagram 11. Embed copy, ini cukup repetitif ya. Kita perlu anchor tag dan URL-nya ini saya buat kosong mungkin. Biarin aja. Copy, lalu LinkedIn, Twitter, dan juga GitHub. Kita punya LinkedIn di sini, LinkedIn 1. Kita perlu anchor tag lagi. Copy, paste, lalu oke, kemudian untuk Twitter. Ini adalah Twitter 1. Embed, copy, kemudian buat anchor tag, lalu di dalamnya kita paste. Terakhir untuk yang GitHub. Ini GitHub 1 juga. Embed, copy, anchor tag, dan jurus andalan paste. Nah, setelah dipaste, ini kita harusnya udah dapat semua icon yang kita perluin. Oke, udah ada. Lalu saya bakal buat tag paragraf di sininya untuk copyright-nya. Dan ini saya bakal copy kode untuk copyright-nya di sini. Kodenya adalah ini. Lalu saya buat 2023 made by Night Coder. Ini ganti aja pakai nama kamu pastinya. Lalu kita bakal masuk ke bagian stylingnya. Ini kita komen lagi, footer, section. Di sini saya buat footer dan saya kasih padding. Padding ini sedikit berbeda dari yang lain karena ini lebih kecil. Saya buat atas bawahnya itu 4 rem dan kiri kanannya 0. Lalu backgroundnya saya buat warnanya jadi secondary background color. Dan juga saya mau dia ke tengah teksnya. Kita buat seperti ini. Sekarang dia udah ke tengah. Oke. Kemudian tinggal sedikit lagi untuk bagian footernya. Kita masuk ke footer icons dan kasih margin bottomnya jadi 1 rem supaya ada jarak. Seperti ini. Lalu untuk yang footer icons, anchor tag-nya kita kasih margin juga atas bawah 0, kiri kanan 0,5 rem. Kemudian footer icons SVG-nya kita bisa buat fill seperti biasa. Ini saya kasih warna 3E, 3F40. Oke, kita cek. Kita dapat seperti ini. Dan saya mau ketika di hover, ini SVG-nya bakal berubah warnanya. Dia jadi warna hitam gelap. Kita bisa buat fill dan kita buat hitam itu 000. Kita cek ketika di hover. Nah, dia akan berubah jadi warna hitam gelap. Oke? Itu aja untuk style footer. Sangat-sangat simple. Dan sampai tahap ini mungkin kita udah selesai untuk ngebuat bagian desktopnya. Dan untuk bagian responsif kita tinggal dikit lagi. Beberapa style perlu kita tambahin. Jadi untuk bagian responsif saya bakal buat file baru di sini yang namanya responsive.css. Dan sebelum ada nambahin apa-apa, saya bakal buat dulu beberapa media query breakpoint yang kita punya nanti. Saya bakal mulai dengan media screen and max width. Kita mulai dengan 1000 pixel. Lalu turun ke 825 pixel. Dan terakhir ke
640 pixel. Oke. Jadi di 1000 pixel ini saya cuma mau ngelakuin dikit doang. Saya mau tag paragraf kita, fontnya itu jadi lebih kecil sedikit, jadi 0,9 rem, dan line height-nya itu jadi lebih kecil sedikit juga, yaitu 1,8 rem. Kita coba cek ya. 1000 pixel itu berarti di bawah sini. Kenapa dia belum berubah? Karena kita belum import stylenya di HTML. Kita harus import seperti biasa, responsive.css. Nah, jadi kalau dia udah di bawah 1000, dia bakal mengecil fontnya. Oke. Lalu untuk kelas grid 3, saya bakal kecilin juga gapnya. Di sini gapnya terlalu besar saya rasa. Saya mau dia lebih kecil jadi 1 rem. Nah, begini kelihatan lebih cocok. Kemudian untuk bagian skills ini, fontnya juga bakal saya kecilin. Jadi itu bisa masuk ke bagian skills right only font size 0,9 rem. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak besar sendiri dibanding yang lain. Oke. Kemudian untuk yang 825 pixel, di sini adalah media screen di mana navigasi kita mulai berubah jadi hamburger menu. Jadi di sini kita bakal buat responsif navigasinya. Pertama, kita bakal mulai dengan buat burgernya tadi. Saya bakal komen burgernya dulu. Lalu, ketika di layar 825 pixel, saya mau displaynya itu jadi blok. Oops, sorry, ini harusnya kita buat burger. Displaynya blok. Dan saya mau kursornya itu jadi pointer. Jadi sekitar di sini, nah dia baru muncul. Kemudian ini saya bakal fix dulu navigasinya supaya dia di posisi yang benar. Jadi ini kita buat navigation, dan untuk tag nav saya mau posisinya jadi fix. Ini navigasi nav itu untuk yang bagian sini yang saya maksud. Bagian ini saya mau posisinya jadi fix. Lalu width-nya jadi 50%. Right-nya 0. Top-nya 0. Height-nya 100 VH supaya dia besar ke seluruh halaman. Dan juga flex direction-nya saya buat dia kolom. Supaya dia flex direction-nya ke bawah. Jadi nggak ke samping lagi. Oke. Lalu background-nya jadi warna primary background color. Kemudian border left kita buat 1 pixel solid. Warnanya border color seperti biasa. Dan Z index-nya saya tambahin jadi 9. Kemudian saya bakal buat transform translate X 100%. Nah, ini yang bakal ngerubah posisi dari elemen kita ke samping. Jadi kalau kita coba cek, saya save, lalu kita cek di sini, nah dia akan hilang. Tapi sebenarnya dia nggak hilang, cuman dia bakal ke samping, di mana user nggak bisa ngelihat lagi. Kalau kita coba komen di sini, nah dia adanya di sini. Jadi kita coba ini supaya dia ke samping. Oke. Lalu ini mungkin bakal saya komen dulu supaya kita bisa lihat perbedaannya.
Sekarang dia masih ke samping. Jadi kita perlu target yang nav ul-nya. Dan ini kita set height-nya jadi 100 VH juga. Line items-nya jadi center. Kemudian flex direction jadi column supaya dia ke bawah. Dan juga justify content center supaya dia ke tengah. Kita cek. Sekarang dia udah ada di posisi yang seharusnya. Dan ini bisa kita balikin lagi. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, di sini saya bakal buat sebuah kelas yang namanya nav aktif. Dan ini ada properti transform. Ini bakal ngebalikin posisinya ke posisi seperti awal. Jadi, translate x-nya di sini bakal kita buat jadi 0. Nah, kelas nav aktif ini hanya akan kita kasih ke navigasinya ketika kita klik hamburger menu ini. Jadi ketika nggak kita klik, dia nggak akan ada. Jadi di sini kita perlu toggle untuk nge-toggle antara kelasnya. Jadi kita bisa masuk ke bagian main.js. Dan di sini saya bakal buat di bagian paling atas mungkin. Dan saya comment toggle and responsive navigation. Saya bakal buat sebuah function yang namanya navSlide. Kemudian saya bakal ambil DOM burger kita menggunakan query selector. Saya ambil berdasarkan kelas burger dan nav listnya berdasarkan tag nav. Nah, di sini selain kita nge-toggle untuk navigasinya, kita juga perlu nge-toggle untuk burgernya ini. Jadi kalau kita coba inspect yang ini bakal saya besarin sedikit. Kita inspect yang bagian sini. Nah, ini juga akan ke-toggle yang bagian burgernya. Jadi ada dua elemen yang ke-toggle di sini. Kita coba klik, adanya di sini. Kita coba klik, dan dia akan ke-toggle. Oke? Lanjut, sekarang kita bisa buat burger.add event listener. Klik, dan di sini kita buat functionnya. Kita mau ketika diklik itu di nav listnya kita mau nge-toggle class yang namanya nav aktif, dan di burgernya kita mau nge-toggle class yang namanya toggle burger. Oke, jadi ini misalnya kita coba cek lagi di sini. Kita coba pantau yang bagian sini berarti bagian nav. Kalau saya klik, dia nggak terjadi apa-apa. Ini karena belum kita panggil nav slide-nya, sorry. Nav slide di sini. Cek lagi, klik. Nah, dia akan muncul. Dia akan muncul dua kelas ini. Oke. Dan ini juga udah muncul sebenarnya ke tengah-tengah sini. Klik. Cuman dia belum smooth. Jadi di sini kita perlu tambahin transition. Transition 0,2 detik is in and out. Kita cek lagi. Kita coba lagi. Nah, dia akan muncul dari kanan ke kiri secara lebih lembut. Kalau ini kurang buat kamu tinggal tambahin aja mungkin 0,3 atau 0,4 terserah. Oke. Selanjutnya kita bakal buat animasi untuk burgernya. Jadi di bagian sini saya mau kelas toggle burger tadi yang mana kita punya ketika kita ngeklik hamburger menunya, saya mau ngetarget div di dalamnya. Jadi saya bisa buat toggle burger dot line
1. Ini untuk line yang pertama, garis pertama. Saya buat transform, kemudian rotate. Rotate ini untuk mutar. Saya mau dia minus 45 degree. Dan translate. Translate itu untuk merubah posisi dari elemen kita. Dan di sini dia nerima dua value. Pertama untuk atas dan bawah, atau biasa disebut dengan x-axis. Dan kedua ini kiri dan kanan, atau biasa disebut dengan sumbu y atau y. Dan ini value-nya akan saya buat jadi min 5 pixel dan 7 pixel. Jadi kita coba. Kalau kita klik, nah dia akan mereng seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang garis kedua kita sebenarnya nggak perlu pakai. Jadi kita bisa buat toggle burger line 2. Opacity-nya kita buat jadi 0 supaya dia hilang. Klik, nah dia akan hilang secara perlahan. Oke, lanjut ke yang line ketiga. Toggle burger line 3. Kita buat transform lagi. Sekarang kita mau nge-rotate 45 degree dan nge-translate jadi min 5 pixel dan min 7 pixel. Kita cek. Oke, ini udah cukup oke. Ini udah sama dengan yang ada di sini. Oke. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya rasa ini section paddingnya terlalu besar ya di bagian tablet gini. Jadi saya mau kecilin section paddingnya. Dan karena tadi kita pakai di beberapa tempat, jadi kita bisa langsung aja ubah section padding ini tanpa harus ngerubah tempat kayak misalnya di sini atau di sini dan di sini. Jadi kita bisa ubah variabelnya langsung. Di sini seperti root, kemudian dash section padding ubah jadi 4 rem kiri kanan dan 4 rem atas bawah dan 0 untuk kiri kanan. Kita coba cek. Nah, dia akan mengecil. Jadi semua bagian akan jadi kecil paddingnya. Oke. Ini dia akan besar dan di sini dia akan mengecil. Lanjut untuk yang bagian section title. Di sini saya rasa juga kebesaran. Saya mau kecilin jadi 1,6 rem. Di sini marginnya saya mau buat dia jadi 0,6 rem untuk atasnya. Lalu 0 untuk kiri kanan. 2,5 rem untuk bagian bawahnya. Save. Nah, sekarang ini lebih kelihatan cocok untuk layar segini. Oke, lanjut. Untuk yang pre-title, saya rasa ini kebesaran juga. Jadi saya kecilin sedikit. Jadi 0,8 rem. Kita cek. Oke, sekarang udah berubah. Dan untuk yang bagian hero, ini dia masih 2 kolom di sini. Ini yang lain udah pada turun. Tapi ini masih 2 kolom. Saya bakal ubah. Hero section. Saya bakal ubah grid template columns-nya jadi 1 VR. Dan height-nya bakal saya buat jadi fit content. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tapi ini dia terbalik. Harusnya ini gambar duluan baru teks. Dan untuk itu kita bisa buat aja di bagian hero right. Saya bisa buat ordernya jadi -1. Supaya urutannya ini berubah. Jadi gambarnya duluan. Oke. Kemudian untuk yang gambarnya juga, ini saya rasa terlalu besar. Saya mau kecilin jadi 70%. Oke, kita cek. Nah, dia udah lebih kecil, lebih cocok saya rasa.
Lalu teksnya ini kita perlu buat dia ke tengah. Jadi kita perlu target yang hero left, text align center, dan padding bottom. Sekarang dia masih belum ada. Kita mau kasih 5 rem. Nah, dia akan ngasih jarak seperti ini. Dan ini saya juga akan ngubah dia ke tengah. Ini untuk pre-title-nya. Tapi hanya yang ada di hero left doang. Jadi kita harus buat seperti ini. Hero left, kemudian baru akses pre-title-nya. Dan ini kita bisa buat marginnya 0, atas bawah dan kiri kanan itu auto supaya dia ke tengah. Oke. Lalu untuk name-nya ini terlalu besar saya rasa. Kita ubah jadi 2,3 rem. Dan margin bottom-nya jadi 0,5 rem. Oke, lebih cocok saya rasa. Kemudian untuk bagian skills. Di sini saya mau ngasih gap yang lebih kecil. Jadi di sini kita buat skills section. Dan untuk yang skills grid, saya mau gapnya itu jadi 1 rem. Oke, ini lebih pas. Kemudian untuk yang footer section, di sini saya juga mau ini paddingnya dikecilin lagi. Jadinya 2 rem dan 0 untuk kiri kanannya. Oke, seperti ini. Nah, mungkin itu aja untuk media query yang 825 pixel. Terakhir untuk yang 640 pixel, ini untuk yang mobile. Ini dikit aja. Jadi kita cuma mau ngubah title-nya doang. Karena kalau kita coba cek yang lain, sebenarnya kolomnya udah pada bener dan udah pada bagus. Kita coba kecilin, dia udah cukup oke. Ini bakal turun sendiri. Yang lain juga. Cuman kita mau ngubah title-nya doang. Ukurannya, saya buat dulu pertama comments, titles. Lalu untuk section title, yaitu yang ini, saya mau kecilin. Jadi font size-nya 1,3 rem. Dan juga pre-title itu saya mau buat font size-nya jadi 0,7 rem. Nah, jadi dia akan seperti ini. Kalau kita lihat tampilan untuk iPhone misalnya iPhone XR, dia akan jadi seperti ini. Oke, dan terakhir, saya lupa, ini button resume. Kalau diklik, dia nggak bakal ngebuka kemana-mana, karena kita belum nempatin resume kita. Jadi, cara buat nempatin resumenya adalah sangat simpel sebenarnya. Kamu tinggal taruh aja file PDF kamu di bagian paling atas dari folder kamu. Jadi, misal di sini saya punya resume.pdf, saya taruh di sini, dan pastiin bahwa dia ngarahin ke /resume.pdf sesuai dengan nama PDF saya. Dan kalau kita coba lagi, klik resume, nah dia akan langsung ngarahin ke resume yang ada di sini. Oke? Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Kayaknya kita udah bahas semua bagian. Makasih udah tetap stay dan nontonin sampai akhir. Ini video yang lumayan panjang. Video terpanjang yang pernah saya buat sampai titik ini. Walaupun saya emang belum banyak buat video sih. Dan semoga video ini ada gunanya dan gak buang waktu kamu sia-sia. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.